Yang pertama adalah pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Yang pertama adalah mengembangkan anak agar berpikir kritis, yaitu berpikir terbuka dan rasional. Apalagi dengan adanya teknologi yang menjadikan anak lebih cepat dalam menerima informasi, dan semua itu tergantung bagaimana memanfaatkannya. Selanjutnya, di era teknologi ini, kompetensi lain yang penting dimiliki anak adalah komunikasi yang baik dan bagaimana komunikasi ini bisa terbentuk dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah kolaborasi, kerjasama. Salah satu tuntutan di abad 21 ini adalah kemampuan kerjasama yang baik, dikarenakan dengan adanya kerjasama yang baik dapat meningkatkan daya saing yang baik. Dan kompetensi keempat adalah anak perlu memiliki kreativitas dan bisa berpikir inovatif dalam perkembangan zaman yang sangat cepat ini. Yang selanjutnya yaitu pengembangan media flashcard berbasis augmented reality pada materi mengenal binatang laut. Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, pendidik dapat menghadirkan sesuatu yang sulit untuk dihadirkan di kelas dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Salah satunya yaitu dengan augmented reality. Cascales mengemukakan augmented reality telah disebut-sebut sebagai salah satu teknologi yang muncul paling menarik untuk pendidikan. Menjadi alat yang kuat dan memotivasi yang dapat melibatkan beberapa indera siswa dengan kombinasi yang tepat antara suara, penglihatan, dan sentuhan. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengembangkan media flashcard berbasis augmented reality pada materi mengenalkan binatang laut, yang memang cukup sulit dihadirkan di kelas melalui benda konkret. Dengan pengembangan media flashcard berbasis augmented reality, ini diharapkan dapat memudahkan pendidik dalam mengenalkan materi binatang laut dengan media gambar yang dapat divisualisasikan dengan gambar 3D atau 3 dimensi, sehingga dapat membuat anak semakin tertarik dalam proses pembelajaran. Media flashcard merupakan salah satu media hasil teknologi cetak. Yang terakhir yaitu materi tentang membentuk karakter anak usia dini dengan mengenalkan cerita rakyat dari Aceh. Melalui bercerita, guru ataupun orang tua dapat menceritakan karakter tokoh-tokoh yang ada dalam cerita dan memberikan gambaran tentang karakter tokoh yang bisa ditiru dan karakter tokoh yang tidak boleh ditiru. Sehingga dengan begitu si anak akan mengetahui perilaku dari tokoh yang bersangkutan. Melalui bercerita, orang tua atau guru bisa menanamkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai karakter, sehingga anak nantinya diharapkan tumbuh dan berkembang dengan kepribadian dan akhlak yang terpuji. Cerita rakyat dapat membantu dalam proses pembentukan karakter anak, karena di sana banyak terkandung pesan moral dan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan membaca cerita rakyat, maka anak akan lebih mengenal dan mencintai budaya bangsanya sendiri. Cerita rakyat dibagi dalam 3 golongan besar. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mitos atau mite adalah sebuah cerita dan mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal yang ajaib dan umumnya ditokohi oleh dewa. Yang kedua yaitu legenda, yaitu cerita rakyat yang menurut pendapat si empunya, cerita dianggap benar-benar ada, tetapi tidak dianggap suci. Berbeda dengan mite, tokoh dalam legenda lebih bersifat duniawi. Yang ketiga yaitu dongeng atau fakto, yaitu cerita rakyat yang tidak benar-benar terjadi, tidak terkait waktu ataupun tempat. Umumnya dongeng tidak diketahui pengarangnya. Untuk manfaat sebuah cerita, antara lain dapat membantu untuk membentuk pribadi dan moral anak. Dan yang kedua, menyalurkan kebutuhan imajinasi. Yang ketiga, memacu kemampuan verbal. Dan yang keempat, membuka cakrawala pengetahuan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.